tiba-tiba 6 November dalam rapat kabinet dan rapat terbatas itu kemudian secara sepihak Presiden Jokowi mengatakan bahwa memperpanjang bantuan sosial yang seharusnya selesai akhir November. Diperpanjang sampai dengan Juni 2024. 2023 dilakukan lagi. Sebetulnya itu sudah melanggar. Tapi mungkin pada saat 2023 DPR dan eksekutif dengan Joko Widodo ini lagi mesra. Kan gitu kan. Tidak itu. Jadi banyak pelanggar didiamkan. Tapi sekarang dengan refocusing dan realokasi ini digunakan untuk bantuan sosial. Jelas itu. Bantuan sosial diperpanjang. Pada akhir Januari, Menko Erlangga mengatakan menambah bantuan langsung tunai. Yang 3 bulan berturut-turut dari Januari, Februari, Maret. Masing-masing sebulannya 200.000. Untuk sekian juta. 18,1 juta penerima. Totalnya adalah 11,2 triliun. Itu juga diambil dari realokasi tadi. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada mata anggarannya. Dan ini melanggar pasal tertentu dari Undang-Undang Keuangan Negara. Apa yang kita mau diskusikan sebetulnya adalah berangkat dari tulisan versi WA Bang Antoni Budiawan. Menarik menurut saya kalau kita 3 edisi bicara, 3 edisi. 3 Pak. Cuman edisi yang terakhir yang saya lihat ada titik tekan dari sisi bansos. Dan kita tadi sudah banyak diskusi dengan Bang Abdullah Hawahua, Dr. Abdullah Hawahua sebagai mantan penasihat KPK yang mencoba mendiagnosa adanya modus operandi dari korupsi politik namanya. Politik corruption. Gitu. Korupsi politik itu adalah korupsi yang dilakukan dengan mengintervensi kebijakan atau dalam konteks slow making proses. Di antaranya adalah Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN tampilannya adalah dalam bentuk politik APBN tentu saja. Dan yang menarik menurut saya ketika perbincangan mengenai dugaan kecurangan pemilu yang dianalisa oleh diantaranya juga Bang Antoni Budiawan sebagai terstruktur sistematis masif dan bahkan mungkin brutal ya. Brutal ya. Karena ini melibatkan kewenangan ya. Melanggar konstitusi. Melanggar undang-undang. Nanti Bang Dr. Antoni Budiawan yang akan mencoba mendeskripsikan dan saya minta perspektif beliau awal untuk menjelaskan seperti apa sebetulnya bansos sebagai alat kampanye politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Saya selalu diingatkan ketika... Sebentar, mohon maaf. Ini kalau Prof. Antoni duluan kita gak kebagian apa-apa. Dia udah selengkap sumul komprehensif. Nanti Bang Edi yang melihatnya dari sisi framing opini media. Ya udah sesuai dengan kompetensi beliau. Saya selalu punya... Saya soalnya ngeri saya. Kalau lo lihat baca dia, Masya Allah artikel itu lengkap. Gak ada celah gitu loh. Apa? Wah luar biasa. Kita berburu. Referensinya pas itu. Istilah bantuan sosial. Silakan Bang. Kira-kira apa ini bantuan sosial ini sebagai sebuah komoditas politik yang dimainkan dan saya kira cukup signifikan untuk membawa elektabilitas diakui atau tidak dalam kontestasi politik kemarin, Bang. Terima kasih Cak Slamet. Selamat malam Bang Agung Wardana, Bang Wisnu Wardana dan Bang Edi. Siap. Ini begini, yang tadi sebelum kita masuk ke bansos, saya tertarik untuk mengatakan yang namanya bahasa Bang Cak Slamet mengenai kebijakan, kalau di ini namanya kebijakan policy corruption. Jadi korupsi yang berdasarkan kebijakan. Dan policy corruption ini terbukti Thaksin dikenakan pidana karena kebijakannya yang membuat koruptif. Contohnya sewaktu dia membuat kebijakan untuk menjual
Telkom yang dimilikinya. Itu mereka Thaksin mengatur. Thailand ya. Thaksin Shinawatra Thailand. Setelah dia tidak menjabat lagi, maka dia diadili dengan tuduhan-tuduhan dan kemudian karena sebelumnya memang sudah dituduh banyak korupsi gitu ya. Dan salah satunya adalah korupsi kebijakan. Apakah Jokowi sebelum atau sesudah lengser nanti yang akan kena mengenai pengadilan apakah terjadi korupsi kebijakan itu. Jadi melalui kebijakan merugikan keuangan negara. Gitu. Itu kan. Oke, kembali kita kepada bansos. Jadi bansos ini sebetulnya secara transparan ini melanggar bukan hanya satu pasal. Banyak sekali pasalnya berlapis gitu kan. Bukan hanya satu undang-undang gitu kan, juga ada beberapa undang-undang bisa masuk delik ke situ gitu. Dan yang terutama adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Kenapa pelanggaran terhadap konstitusi? Karena konstitusi itu mewajibkan setiap APBN dibuat setiap tahun dengan persetujuan DPR dan presiden melalui presiden dan DPR melalui undang-undang. Jadi makanya kita ada undang-undang APBN. Kalau ada perubahan harus disetujui lagi oleh DPR dan presiden. Lalu dijadikan undang-undang lagi. Jadi undang-undang APBNP, APBN perubahan gitu. Nah, yang menarik adalah undang-undang APBN sudah disetujui dan diundangkan pada 16 Oktober 2023. Disetujuinya udah Agustus ya, udah September gitu. Diundangkannya 16 Oktober 2023. Tiba-tiba 6 November dalam rapat kabinet dan rapat terbatas itu kemudian secara sepihak Presiden Jokowi mengatakan bahwa memperpanjang bantuan sosial yang seharusnya selesai akhir November. Diperpanjang sampai dengan Juni 2024. Artinya apa? Karena disetujuinya di rapat kabinet, otomatis tidak ada persetujuan DPR dan tidak melalui undang-undang perubahan gitu. Nah, itu pertama. Jadi dia melanggar situ. Nah, dengan persetujuan DPR itu kemudian dijabarkan lagi dalam banyak undang-undang, ditegaskan lagi ada undang-undang keuangan negara gitu ya, itu ditegaskan apa artinya mengenai harus disetujui DPR. Jadi gitu. Ada definisinya APBN itu apa gitu. Harus yang berdasarkan mengutip dari itulah kurang lebih ya referensi dari konstitusi itu undang-undang dasar harus disetujui DPR setiap tahun dengan undang-undang dan sebagainya. Nah, ini dia melanggar. Artinya begini. Bahwa bansos itu tidak ada mata anggarannya. Karena undang-undang sudah disetujui dan rapat ini mendadak gitu. Karena tidak ada mata anggarannya. Dari mana kita bisa tahu itu tidak ada mata anggarannya? Pernyataan Sri Mulyani. Lalu mengatakan bahwa pemerintah dengan surat edarannya, surat kementerian, mengatakan bahwa pemerintah melakukan pemblokiran untuk sektor anggaran dari kementerian dan lembaga tertentu untuk diprioritaskan tidak secara literally mengatakan itu bansos, tetapi untuk diprioritaskan untuk keperluan lain. Tapi itu tidak boleh. Diprioritaskan, ini kebiasaan sewaktu ada namanya refocusing dan realokasi anggaran. Itu di masa pandemi. Di masa pandemi, pemerintah dengan Perpu nomor 1 2020 yang kemudian diundangkan Perpu Corona nomor 1 tahun 2020 dan diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Di situ pemerintah mempunyai wewenang untuk realokasi dan refocusing. Meskipun pada saat itu juga sebetulnya melanggar Undang-Undang Dasar. Melanggar wewenang dari DPR tadi. Secara konstitusi. Nah,
Tapi itu ada payung hukumnya lah kalau kita bilang begitu ya. 2023 dilakukan lagi. Sebetulnya itu udah melanggar. Tapi mungkin pada saat 2023 DPR dan eksekutif dengan Joko Widodo ini lagi mesra. Kan gitu kan. No, tidak itu. Jadi banyak pelanggar didiamkan. Tapi sekarang dengan refocusing dan realokasi ini digunakan untuk bantuan sosial. Jelas itu. Bantuan sosial diperpanjang. Pada akhir Januari, Menko Erlangga mengatakan menambah bantuan langsung tunai. Yang 3 bulan berturut-turut dari Januari, Februari, Maret. Masing-masing sebulannya 200.000. Untuk sekian juta. 18,1 juta penerima. Totalnya adalah 11,2 triliun. Itu juga diambil dari realokasi tadi. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada mata anggarannya. Dan ini melanggar pasal tertentu dari Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatakan bahwa anggaran itu harus terinci berdasarkan unit organisasi, fungsi, dan program. Jadi nggak ada program untuk bantuan sosial, nggak ada gitu kan. Nah ini, jadi dia melanggar. Belum lagi kita lihat ini KKN-nya. Kenapa KKN? Karena rapat 6 November itu kita bisa lihat kronologisnya setelah Gibran itu dinyatakan lolos atau pencapresannya, pencalonannya diterima. Nomor 90. Bukan nomor 90 oleh KPU. 3 November. 3 November. Pendaftarannya kan 25 setelah diperiksa apa segala bahwa telah memenuhi syarat. KPU menjelaskan gitu. 3 November. 6 November diputuskan seperti ini. Belum kronologis bahwa berarti sudah ada optimisme bahwa proses itu berlanjut. Itu berlanjut dan bahwa ini adalah untuk pemenangan Gibran gitu ya. Siapapun itu, kebetulan sama Prabowo gitu. Kalau Gibran sama Ganjar itu waktu Ganjar yang diuntungkan kan gitu kan. Yang penting Gibrannya kan gitu. Nah, ini adalah KKN-nya. Nah, itu jadi ada beberapa definisinya. KKN-nya adalah menguntungkan keluarganya. Jelas ini bansos menguntungkan keluarganya. Dengan melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Pertanyaan krusialnya kemudian adalah apa sebetulnya implikasinya kalau pelanggaran terhadap undang-undang APBN atau APBNP itu dilakukan, undang-undang keuangan itu juga dilakukan dan secara faktual juga dia terindikasi terhadap KKN itu tadi. Dan sejauh mana itu pengaruhnya terhadap politik anggaran? Jelas bahwa terhadap politik anggaran ini kan ini menguntungkan pihak tertentu. Jadi kalau kita lihat apa sejauh mana bahwa pelanggaran ini dampaknya terhadap khususnya adalah terhadap si pelanggar ini, misalkan ini yang bertanggung jawab siapa? Sri Mulyani jelas mengatakan bahwa ini atas arahan presiden. Jadi yang bertanggung jawab ini harusnya adalah presiden Joko Widodo. Nah, kalau dia melanggar, otomatis ini ada 2 konsekuensi. Yang pertama, kalau melanggar konstitusi, itu di dalam undang-undang pemilu, itu dikatakan persyaratan presiden adalah tidak boleh pernah berkhianat terhadap negara. Persyaratan presiden, tidak boleh berkhianat terhadap negara. Di dalam penjelasannya, berapa itu yang 169 huruf Q ya. Nah itu mengatakan yang termasuk pengkhianatan negara adalah bla 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 termasuk melanggar konstitusi. Jadi melanggar konstitusi ini adalah pengkhianatan negara dan tidak boleh lagi menjadi presiden. Artinya pada saat itu berarti presiden sudah bisa diberhentikan. Itu konsekuensi langsung presiden melanggar. Dan kalau interpretasi saya melanggar hukum pun ya sudah termasuk itu gitu. Karena undang-undang adalah penjabaran dari konstitusi. Kalau melanggar undang-undang pasti melanggar konstitusi.
Nggak ada yang melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi. Karena apa? Karena undang-undang sejalan dengan konstitusi. Nah itu. Terus yang kedua adalah konsekuensi terhadap pemilu sendiri. Nah ini kan digunakan untuk pemilu. Ya, untuk pemilu. Kalau memang ini terbukti uangnya adalah digunakan sebelum pemilu dan sebagainya, maka konsekuensinya adalah di Undang-Undang Pemilu, saya lupa nomornya, pasalnya, yaitu mengenai pelanggaran TSM. Berarti kalau salah satu calon melanggar secara terstruktur, sistematis dan masif, itu bisa didiskualifikasi. Pertanyaannya, siapa yang melanggar ini? Nah, itu kan salah satu calon. Apa Prabowo melanggar? Ya mungkin dia tidak, karena dia pasif. Nah, ini sedikit mengenai ketidakpastian hukum di sini. Bahwa yang jelas adalah yang melanggar adalah pemegang anggaran. Dan yang bertanggung jawab itu adalah Presiden Joko Widodo. Jadi artinya yang paling jelas bahwa Presiden Joko Widodo karena terbukti bahwa ini melanggar bisa diberhentikan dalam masa jabatan. Kalau dilihat dari perspektif kebijakan politik Presiden Jokowi ketika kontestasi politik mengelola bansos ini, dan performa pengelolaan bansosnya seperti yang dideskripsikan oleh Dr. Antoni Budiawan itu, sebetulnya ini kalau kita bicara masalah kedaulatan negara dari sisi perform pengelolaan APBN, apa sih yang berbahaya dari sisi pengelolaan ini? Terutama sebetulnya kalau kita bicara masalah leading sektor pengelolaan bantuan sosial kan mestinya Kementerian Sosial. Sejauh mana Kementerian Sosial dilibatkan sebagai leading sektor dalam pengelolaan itu untuk melihat idealisasi struktur kelembagaan yang ada di kabinet, siapa menjalankan apa? Ya, ini bagian dari pelanggaran tadi, bagian dari bahwa yang tidak ada anggarannya dikumpulkan. Jadi sebetulnya Kementerian Sosial tidak ada anggaran untuk itu. Makanya Kementerian Sosial tidak dilibatkan. Jadi anggaran diambil dari kementerian dan lembaga, dikumpulkan ke satu pos, lalu pos itu dibagi-bagi. Ya, Menteri A itu dia boleh operasi pasar pakai dana itu, Menteri B begitu, dan Presiden juga menggelar operasi pasar atau namanya itu bansos di istana dan sebagainya kan. Nah ini yang pelanggarnya gitu. Bahwa Kementerian Sosial itu dia tidak diberikan karena memang dia tidak ada anggaran yang dibagikan dari itu, dan memang dia tidak ada mata anggarannya. Nah jadi artinya di sini bahwa pelanggaran ini jelas karena tidak ada mata anggaran dan digunakan oleh siapa saja. Dan untuk itu bahwa bantuan sosial maka tidak tepat sasaran. Karena kalau dia bagikan di tempat istana, siapa penerimanya? Kan nggak tahu gitu kan. Datanya pakai data siapa? Data siapa kan gitu kan. Atau dari kerumunan masyarakat ya kan. Betul. Ya dia kemana gitu ada bantuan sosial. Siapa penerimanya gitu. Nah ini yang membuktikan bahwa bantuan sosial ini adalah untuk kepentingan tertentu, bukan kepentingan yang sosial tadi. Yang si penerimanya bahwa mereka memang adalah eligible untuk mendapatkan itu. Gitu. Iya. Oke, Dr. Antoni Budiawan ditahan dulu.